Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Kruti 1918 tahun 2018 diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan pertempuran Kruti yang terjadi pada tahun 1918 antara Ukraina melawan Soviet Rusia, di mana saat itu Ukraina yang hampir saja meraih kemerdekaan harus mendapat hambatan dari Soviet Rusia di bawah pimpinan Vladimir Lenin yang tidak ingin Ukraina menjadi sebuah negara merdeka. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan sebuah narasi yang menjelaskan bahwa pada tahun 1917, pasca runtuhnya Kekaisaran Rusia, Ukraina akhirnya mendapat momentum untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Rakyat Ukraina dan dunia saat itu sudah bersiap untuk menyambut kemerdekaan Ukraina. Namun Soviet Rusia di bawah pimpinan Vladimir Lenin tidak sudi dan tidak rela jika Ukraina menjadi negara yang merdeka. Lenin memerintahkan pasukannya untuk menduduki kota-kota penting di Ukraina, termasuk Kiev yang merupakan ibu kota Ukraina. Scene kemudian berpindah menuju seorang mahasiswa bernama Andriy Savitsky yang tengah mengerjakan ujian menggambar. Setelah selesai, ia pun bergegas menuju alun-alun kota untuk mendengar orasi dari pemimpin Ukraina yang memerintahkan rakyatnya untuk berjuang sekuat tenaga melawan Soviet Rusia yang hendak menghambat kemerdekaan mereka. Волею, словом, моєю силою, заводи спиняються, воля України. Pemimpin Ukraina juga memerintahkan kepada para mahasiswa untuk bergabung dengan militer dan berjuang bersama melawan Soviet Rusia. Кроваву боротьбу з нашим народом Республіки Української. Para mahasiswa pun satu persatu mendaftar. Студенти Андрій Савицький, Володимир Засуха, Валерій Гойда. Чернігова. Я співаю у хорі в Кирилівській церкві. Володимир Засуха. Namun tidak dengan Andriy yang menganggap bahwa perang bukanlah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. За неко сперечатись не стану. Singkat cerita, para mahasiswa yang mendaftar sebagai sukarelawan militer terlihat sudah ada di markas. Mereka kemudian dikumpulkan dan diberi arahan oleh komandan mereka. Аби навчитись стріляти. Тут армія ваших умінь і дисципліни. Di sisi lain, Andriy yang merupakan seorang anak jenderal terkemuka Ukraina terlihat tengah mengadakan makan malam bersama ayah dan kakaknya. Sembari makan, mereka pun mengobrol seputar keadaan Ukraina saat ini yang tengah bersiap untuk berperang melawan Soviet Rusia demi kemerdekaan. Ayahnya yang bernama Jenderal Savitsky yang mengetahui bahwa Andriy tidak ikut bergabung menjadi sukarelawan militer, kemudian menunjukkan betapa kejamnya Soviet Rusia terhadap warga Ukraina. Заторпунтів в Кривому Розі. Dan pada akhirnya Andriy pun seketika berubah pikiran serta memutuskan untuk bergabung menjadi sukarelawan militer Ukraina. Esok harinya Andriy beserta sukarelawan lainnya mendapatkan pelatihan dasar militer, di mana ternyata mereka hanya memiliki waktu 1 minggu saja sebelum pihak Soviet Rusia menyerang ibu kota Ukraina, yaitu Kiev. А ти? Дуже дякую. При правильній наводці. Вершина мушки правою рукою, крутимо маховичок. Зрозуміло? Так. Di tempat lain, intelijen Soviet Rusia bernama Berg yang berasal dari Jerman terlihat tengah melakukan pertemuan rahasia dengan seorang perwira Soviet Rusia bernama Jenderal Muravyov, utusan Lenin. Jenderal Muravyov memerintahkan Berg untuk terus menyadap informasi-informasi penting dari pihak Ukraina, karena dengan informasi tersebut akan memudahkan Soviet Rusia untuk menyerang Kiev dan memenangkan pertempuran. Мишенька со своим курением. Привезет аванс. И, кстати, в дальнейшем Я думаю, что за это время вы успеете войти в Киев. не надо бояться крови.
Beberapa hari kemudian, di markas militer Ukraina, para perwira terlihat tengah mengadakan pertemuan untuk membahas strategi yang akan mereka gunakan, di mana diketahui pasukan Soviet Rusia yang dipimpin oleh Jenderal Muravyov sedang menuju Bakhmut dan Kiev. Oleh karena itu, mereka harus menghadangnya di dekat stasiun kereta api Kruty, yang merupakan akses utama menuju Bakhmut dan Kiev. Andriy dan sukarelawan militer lainnya pun dikerahkan menuju Kruty untuk menghadang pasukan Soviet Rusia. Sebelum berangkat, Andriy berpamitan dengan kakaknya bernama Oleska yang juga merupakan tentara sekaligus intelijen Ukraina. Ia juga berpamitan dengan teman wanitanya yang bernama Sofia. Singkatnya, Andriy dan yang lainnya mulai berangkat menuju Kruty. Setelah menempuh perjalanan selama 15 menit, mereka pun akhirnya sampai dan mereka langsung diperintahkan oleh sang komandan untuk membongkar dan menyiapkan semua amunisi yang dibawa. Di sisi lain, Jenderal Muravyov mendapat kabar bahwa di stasiun Kruty pasukan Ukraina telah sampai. Jenderal Muravyov yang mendengarnya pun seketika kaget dan ia akan mengerahkan puluhan ribu pasukannya untuk melawan pasukan Ukraina. Singkat cerita, pasukan Soviet Rusia pun akhirnya sampai di Kruty dan mereka langsung melancarkan serangan ke pasukan Ukraina. Вперед! В атаку! Serangan yang tidak ada hentinya terus dilancarkan oleh pasukan Soviet Rusia yang diketahui berjumlah sekitar 4.000 tentara, dan itu membuat pasukan Ukraina yang hanya berjumlah 400 tentara mulai kewalahan. Hingga akhirnya keadaan seketika berbalik saat salah satu anggota pasukan Ukraina berhasil mencuri meriam artileri dan juga amunisi milik Soviet Rusia. Назад! Всем отступать! Назад! Dan pada akhirnya pasukan Ukraina berhasil memukul mundur pasukan Soviet Rusia. Di malam harinya, meskipun mereka telah berhasil memukul mundur pasukan Soviet Rusia, sang komandan tetap memerintahkan pasukannya untuk waspada karena sewaktu-waktu pasukan Soviet Rusia bisa saja menyerang. Sang komandan kemudian mengatur strategi di mana ia menempatkan 30 anggota pasukannya yang sehat walafiat untuk berjaga di medan pertempuran tersebut. Sementara anggota pasukan lainnya yang terluka akan bergegas menuju stasiun kereta api Kruty. Sang komandan juga memerintahkan Andriy untuk berjaga di sekitar stasiun kereta api Kruty dengan menggunakan senapan mesinnya karena diketahui kereta militer Ukraina sebentar lagi akan datang dan menjemput mereka semua. Andriy diminta untuk berjaga dengan tujuan untuk melindungi anggota pasukan yang lainnya saat evakuasi dilakukan. Singkatnya, kereta pun datang dan evakuasi mulai dilakukan. Namun di saat bersamaan, pasukan Soviet Rusia datang dan langsung melancarkan serangan. Marek, встречку давай. Andriy yang ditugaskan di bagian senapan mesin pun kewalahan menghadapi gemburan dari pasukan Soviet Rusia. Keadaan Andriy pun makin terdesak. Ia mulai kehabisan amunisi. Tapi beruntungnya di saat yang bersamaan, sang komandan memberikan kode kepada Andriy untuk segera pergi dari tempat tersebut dan menuju kereta. Давай один довгий, два коротких.
Давай рушай! Pada akhirnya Andriy pun selamat dan berhasil masuk ke dalam kereta. Namun sialnya, ke-30 anggota pasukan Ukraina lainnya yang diperintahkan untuk berjaga di medan pertempuran justru tertinggal dan terjebak di sana. Alhasil mereka pun tertangkap oleh pasukan Soviet Rusia. Andriy yang baru menyadari bahwa masih ada anggota pasukan Ukraina lainnya yang tertinggal di medan pertempuran seketika memutuskan untuk kembali ke sana seorang diri, meskipun ia sempat dicegah oleh sang komandan. Savitsky! Негайно до мене! Це наказ! Namun sepertinya Andriy terlambat karena belum juga ia sampai di medan pertempuran. Ke-30 anggota pasukan Ukraina yang juga merupakan teman-temannya terlihat akan dieksekusi mati oleh pihak Soviet Rusia. Огонь! Dan benar saja, mereka semua pun akhirnya tewas. Selang beberapa hari kemudian, di gedung dekat stasiun kereta api Kruty, Olekska yang diketahui sebagai tentara sekaligus intelijen Ukraina terlihat tengah melakukan pertemuan politik dengan pihak Soviet Rusia utusan Lenin. Olekska diperintahkan oleh ayahnya yang merupakan seorang jenderal untuk bernegosiasi dengan pihak Soviet Rusia. Ну вы же боевой офицер. Negosiasi antara kedua belah pihak berjalan lancar dan akhirnya setelah menyerahkan beberapa dokumen penting, kesepakatan damai pun tercapai. Безопасность мы гарантируем. Namun keadaan tiba-tiba berubah ketika pihak Soviet Rusia melihat Andriy di sekitar lokasi pertemuan, yaitu di gedung dekat stasiun kereta api Kruty. Pihak Soviet Rusia mengira bahwa Andriy merupakan anak buah Olekska. Padahal seperti yang kita tahu, Andriy berada di sana untuk mencari ke-30 anggota pasukan Ukraina yang sudah dieksekusi mati oleh pihak Soviet Rusia. Hingga akhirnya baku tembak antara Olekska dengan pihak Soviet Rusia pun tidak terhindarkan. Singkatnya, Olekska berhasil menghabisi semua orang dari pihak Soviet Rusia, meskipun ia juga harus tertembak di dadanya dan sekarat. Sebelum meninggal, Olekska memerintahkan Andriy untuk menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada ayahnya, yaitu Jenderal Savitsky. Dan tidak selang lama, Olekska pun tewas. Pada akhirnya, Andriy dan pasukan Ukraina yang tersisa pun akhirnya berhasil kembali dengan selamat. Meskipun mereka gagal untuk membuat Ukraina merdeka, tapi setidaknya mereka berhasil membuat pihak Soviet Rusia menghentikan sementara waktu invasinya menuju ibu kota Kiev. Ukraina sendiri baru bisa merdeka pada tahun 1991 pasca runtuhnya kekuasaan Uni Soviet di tahun yang sama, yaitu 1991. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film Kruty 1918. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Ricci pamit, salam Brewokers.